Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali melalui video ini. Kiranya menjadi berkat buat jemaat Tuhan, sekalipun kita tidak bisa berkumpul bersama. Tapi melalui video ini, Ibu Gembala akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan, menjadi kekuatan iman bagi kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Dalam situasi COVID ini, kami boleh tetap dikuatkan oleh iman dan kekuatan di melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan situasi yang sekarang ini sedang PPKM buat kita untuk beribadah di hadapan Tuhan secara berkumpul di gereja. Namun pagi ini saya akan memberitakan firman sebagai kekuatan iman buat jemaat semua. Dalam situasi COVID yang sekarang ini masih terus berjalan, sehingga melalui firman Tuhan ini biarlah menjadi berkat. Tema firman Tuhan hari ini, jangan buang-buang waktu. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Nanti dibaca dan menjadi penjelasan secara khusus melalui Efesus 5 15 sampai 17 ini. Saya akan ambil ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama yaitu memperhatikan bagaimana kita hidup. Otomatis kita hidup sebagai orang Kristen atau orang percaya. Memperhatikan bagaimana kita hidup dalam arti yang saya ambil yaitu hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang takut akan Tuhan. Melalui ayat 15 ini kita tahu bahwa kita harus memperhatikan kehidupan kita, bagaimana kita hidup. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita memperhatikan kehidupan ini, situasi yang sekarang ini sedang terjadi. Janganlah kita menganggap enteng, karena segala sesuatu yang sedang kita hadapi sehari-hari, otomatis kehidupan kita ini harus kita perhatikan. Salah satunya di dalam ayat yang ke-15 ini, yaitu kita tahu bahwa kesudahan segala sesuatu di dalam 1 Petrus 4 ayat 1, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Makanya kita harus belajar menguasai diri dan belajar mendapatkan ketenangan. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Sebelum dapat melakukan segala sesuatu, terlebih kita berdoa dulu. Dan masih banyak sekali hal-hal yang harus kita hadapi. Masih banyak sekali hal-hal yang harus kita hadapi dalam hal proses kehidupan kita sehari-hari. Otomatis dalam hal ini, mari kita bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Perhatikanlah hidupmu. Perhatikanlah hidupmu. Dalam situasi sekarang ini, waspadalah. Kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga. Kita memperhatikan kehidupan kita dan kita mempunyai ketenangan agar kita bisa tenang. Otomatis kita tenang di rumah, otomatis kita bisa tenang berdoa, berserah kepada Tuhan yang kita sembah, dan kita percaya dalam segala sesuatu Tuhan pasti akan menolong buat hidup kita. Yang kedua, mempergunakan waktu. Ayat yang ke-16 di dalam 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Yang kedua, kita mempergunakan waktu, jangan menuruti keinginan daging kita. Keinginan daging kita membuat kita binasa.
kalau keinginan kita dalam sisa waktu kita yang ada ini, mari kita belajar menurut keinginan kehendak Tuhan. Kalau sudah menurut kehendak Tuhan, otomatis kita akan tetap dalam lindungannya. Dalam segala sesuatu yang kita sedang hadapi mungkin dengan rasa takut, sekarang ini kita memiliki perlindungan dan kita mempunyai kepercayaan. Makanya waktu kita jangan dipergunakan dengan sia-sia. Pergunakanlah anak-anakmu waktumu, jemaat yang dikasih Tuhan. Pergunakanlah waktumu. Jangan kau sisakan untuk keinginan-keinginan manusia. Keinginan daging kita ini banyak. Tapi kalau keinginan Tuhan, sekalipun keinginan kita dimatikan, tapi kita memiliki kehidupan. Ya, kiranya melalui jemaat firman Tuhan ini, kiranya jemaat dapat mengerti. Waktu itu banyak sekali yang harus kita pergunakan. Tapi yang saya ambil yaitu waktu sebagai suatu kesempatan. Kesempatan apa? Banyak sekali kesempatan yang akan kita gunakan dengan hal-hal yang terbaik. Ya, kesempatan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan saat ini kita menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan yang saat ini kita bisa mengerjakan segala sesuatu, apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yaitu yang kedua, kesempatan yang saya ambil untuk berkarya. Berkarya itu apa? Bentuk karya atau pekerjaan. Apa yang jemaat sudah menerima, karya dari Tuhan, pekerjaan dari Tuhan. Di dalam Pengkhotbah ayat 9 ayat 10 katakan, segala sesuatu dijumpai di tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Pengkhotbah katakan, segala sesuatu yang kau jumpai dalam tangan karuniamu, yang Tuhan sudah beri dalam tanganmu, kerjakan itu. Karena segala sesuatu yang kau kerjakan itu mendatangkan kemuliaan Tuhan. Jadi kita menyadari waktu kesempatan untuk kita berkarya, mari kita kerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Batas waktu kita di dunia ini tidak lama. Kesempatan yang Tuhan sudah beri, kita kerjakan dengan baik, disertai dengan ketenangan, disertai dengan berdoa tadi, supaya Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga, ayat yang ke-17, jangan bodoh, tetapi kesempatan ini mencari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 itu tadi, kesempatan untuk mencari Tuhan. Jangan kita bodoh. Kita adalah orang yang sudah percaya di dalam Tuhan. Kesempatan banyak, tetapi untuk kita lakukan itu terkadang sedikit. Oleh sebab itu kita jangan bodoh. Lakukan kesempatan untuk mencari Tuhan setiap waktu, setiap saat, setiap hari, sampai batas waktu Tuhan izinkan. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai 9, tolong nanti jemaat baca, supaya jemaat mengerti maksud Tuhan untuk memberi kesempatan kepada umatnya mencari Tuhan. Tujuannya mengerti rancangan Tuhan. Tujuannya mengerti rancangan Tuhan buat kita di bumi dan di surga. Supaya kita mengerti suatu kebanggaan dalam mempercayai Tuhan dan memeliharaannya. Apabila kita mau menurut kehendak Tuhan dan mau berkarya, penyertaan berkat Tuhan itu menyertai kita sampai keabadian. Itu sampai ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 itu dikatakan sebagai tanda bukti kemasyuran Tuhan. Jadi jemaat memiliki berkat karya, kerjakan itu. Gunakanlah waktu kesempatanmu. Jangan kau bodoh selagi ada kesempatan hari ini. Hari esok ada kesusahannya tersendiri. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh tetap bersyukur dalam situasi apapun. Mungkin pekerjaan Tuhan, mungkin pekerjaan secara dunia kita mungkin terbatas, mungkin penghasilannya turun. Tetapi yakinilah bahwa Tuhan punya rancangan yang terbesar. Tuhan memberikan hujan untuk kita nikmati, untuk kita kerjakan. Sebagaimana ayat di dalam Yesaya 60
6-13. Hayati itu, karena berkat itu menyertai bagi orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati buat jemaat semua, dan kita boleh tetap bersabar. Jemaat tetap mengambil waktu untuk berdoa. Doakan pekerjaan Tuhan, doakan keluargamu, doakan buat segala sesuatu. Tetangga, ke kanan kirimu, doakan. Desa di mana kita ada, tinggal, doakan. Doakan karya-karya ladang-ladang pekerjaan Tuhan, ladang-ladang pekerjaanmu untuk penghasilan, baik sawah, kebun, kerjakan itu. Baik usaha, talenta, semua kerjakan itu dengan disertai takut akan Tuhan. Maka berkat Tuhan akan terus mengalir dan menyertai. Kiranya jemaat juga jangan lupa berdoa buat gembalamu, supaya Tuhan tetap memberi kekuatan, kesehatan, umur panjang, terlebih perhatian untuk kasih sayang demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semua talenta karunia yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan beri buat mereka, biarlah mereka pun boleh merasakan oleh anugerah-Nya Tuhan. Mereka boleh tetap berkarya dan mempergunakan waktu yang ada, sehingga mereka mengambil kesempatan bukan menjadi orang yang bodoh, tetapi orang yang bijaksana, orang yang arif. Di dalam Efesus 5 tadi ayat yang ke-15, kita menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang arif. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu buat kami jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat dan anugerah dan kasih sayang Tuhan kiranya selalu menyertai dalam setiap kehidupan jemaat. Apapun pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Keluarga, hasil karya usahanya, semua diberkati dengan damai sejahtera Allah yang selalu menyertai dalam kehidupan mereka. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan memberkati. Haleluya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.